Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Firly Sofyan dengan NIM 2214200064, mahasiswa semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi Perbankan Syariah UIN Sultan Mauna Hasanuddin Banten. Dalam video singkat ini saya akan menjelaskan dua hal penting. Yang pertama itu aturan dan tingkatan kategori FDR dan pendekatan teoritis dalam kebijakan ALMA. Yang pertama itu, apa sih itu FDR? FDR atau Financing to Deposit Ratio adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga di bank syariah. Ini mengukur seberapa besar dana yang dihimpun oleh bank digunakan untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Kemudian aturan FDR menurut regulasi OJK, khususnya dalam POJK nomor 20/POJK.03/2015, batas sehat FDR berada pada kisaran 80% sampai hingga 100%. Bank yang memiliki FDR di luar batas ini harus menerapkan manajemen risiko tambahan. Selanjutnya itu ada tingkatan kategori FDR adalah sebagai berikut ya tingkatannya. Yang pertama itu tingkatan sangat sehat, dimulai dari 85% sampai 90%. Kemudian cukup sehat dimulai dari 75% sampai 79% atau 95% sampai 100%. Kurang sehat itu 70% sampai 74% atau 101% sampai 105%. Tidak sehat di bawah 70% atau di atas 105%. FDR yang terlalu rendah bisa berarti bank kurang agresif dalam menyalurkan dana. Sementara FDR terlalu tinggi menandakan risiko likuiditas yang tinggi. Yang kedua itu pendekatan teoritis kebijakan ALMA. Apa itu ALMA? ALMA itu adalah singkatan dari Asset and Liability Management, yaitu manajemen aset dan liabilitas bank untuk menjaga stabilitas, likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Dalam teori ekonomi keuangan, kebijakan ALMA menggunakan 3 pendekatan utama. Yang pertama itu ada matching average, atau bisa disebut pendekatan pencocokan. Pendekatan ini menyelaraskan jatuh tempo aset dan liabilitas. Misalnya jika bank memiliki simpanan 1 tahun, maka idealnya pembiayanya juga berjangka 1 tahun. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko likuiditas dan mismatch. Yang kedua itu ada gap average atau pendekatan kesenjangan. Bank mengukur gap atau selisih antara aset dan liabilitas pada setiap periode waktu tertentu. Jika terjadi gap negatif dalam jangka pendek, bank harus siap menutup kekurangan likuiditasnya. Yang ketiga itu ada simulation average atau bisa disebut pendekatan simulasi. Bank melakukan simulasi terhadap berbagai skenario, perubahan suku bunga, nilai tukar, hingga kondisi pasar. Ini digunakan untuk menguji kesehatan portofolio bank terhadap risiko yang mungkin terjadi. Ya, cukup sekian, itulah penjelasan dari saya. Bila ada kata yang salah atau yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.